Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer adalah alat pendukung untuk menjalankan transformasi data sehingga perangkat bersangkutan dapat beroperasi. Sebagaimana dengan fungsi perangkat keras jaringan, bahwa alat-alat seperti router itu akan bekerja sesuai dengan kegunaan. Ia akan mengirimkan data ke perangkat lain sehingga jaringan bisa terhubung. Berikut ada beberapa nama perangkat jaringan komputer yang sering kita temui dan menggunakannya. Yang pertama, router. Router adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih, sehingga pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain bisa diterima. Router bisa menghubungkan network atau jaringan yang menggunakan topologi seperti bus, start, dan ring. Dengan adanya perangkat bernama router, maka dua jaringan yang berbeda dapat terhubung. Adapun beberapa fungsi router, yaitu menghubungkan beberapa jaringan menjadi satu, mentransmisikan data yang diinginkan pada perangkat lain, menghubungkan jaringan lokal dengan koneksi DSL. Itulah beberapa fungsi router. Yang kedua ada hub. Hub pada komputer gunanya untuk membagi server ke jaringan lain. Adapun kelemahan dari hub ini ialah jika ia rusak, maka transmisi jaringan ke komputer juga tidak dapat berjalan. Dengan begitu, ia tidak dapat mengatur kecepatan data yang dikirimkan ke komputer lainnya. Prinsip kerja hub ialah dengan cara menyalin sekumpulan atau paket data dari sebuah sumber yang tersambung dengan port pada hub itu dan membagikan kepada seluruh port yang tersambung dengan hub tersebut. Hub juga memiliki fungsi, di antara lain dapat menghubungkan perangkat jaringan untuk bertukar informasi, menambahkan network spacing, memberikan fleksibilitas untuk mendukung interface yang berbeda, dan memfasilitasi atau penambahan workstation. Yang ketiga, switch. Switch merupakan sebuah hardware yang fungsinya hampir sama dengan hub. Ia bisa membagi-bagi jaringan lokal ke banyak perangkat komputer. Sementara, fungsi utamanya switch ini ialah untuk menerima sinyal, mengirimkan data jaringan dari server ke jaringan perangkat lain. Namun, kelebihan switch dibandingkan hub adalah switch lebih cerdas dalam membagi sinyal koneksi. Dengan kata lain, switch mampu membuat beberapa komputer mendapat kecepatan internet yang sama. Kelebihan switch yang lainnya yaitu dapat berbagi satu segmen jaringan LAN menjadi dua atau lebih jaringan LAN, walaupun menggunakan switch pada satu jaringan yang sama. Itulah keunggulan yang paling membedakan switch dan hub, atau biasa dikenal dengan fitur VLAN. Yang keempat ada access point. Access point kegunaannya mirip dengan router, namun access point memiliki fungsi yang sebenarnya ialah untuk memancarkan wireless sinyal yang dipancarkan dari router untuk membuat jaringan LAN. Salah satu kelebihan access point ini adalah dapat tersambung dengan broadband atau router. Keunggulan access point yaitu access point memungkinkan pengguna untuk tidak menggunakan PC yang berjalan selama 24 jam untuk melayani jaringan dengan software khusus. Tingkat keamanan dalam access point yang lebih terjamah, dan apabila access point terkoneksi dengan banyak PC, akan lebih mudah dalam melakukan pengaturan. Yang kelima, kabel. Kabel merupakan penghantar arus dari perangkat ke sebuah perangkat. Ada banyak jenis kabel yang digunakan ke perangkat komputer, dan biasanya berjenis unshielded twister pair atau kabel UTP, dan masih banyak jenis kabel lagi. Adapun kekurangan dari penggunaan kabel tersebut biasanya ada kerumitan karena juga harus memerlukan lokasi dan penempatan kabel. Yang keenam ada NIC. NIC atau Network Interface Card merupakan kartu yang juga berperan penting bagi komputer. NIC biasanya ditanamkan pada komputer sehingga perangkat bisa terhubung dengan jaringan LAN. Adapun fungsi NIC ini membuat perangkat dapat terhubung dengan jaringan melalui koneksi kabel. Berikut fungsi-fungsi yang lain dari NIC yaitu sebagai media pengirim data ke komputer lain dalam jaringan, untuk mengontrol data antara komputer dan sistem kabel, dan untuk menerima data yang dikirim dari komputer melalui kabel lalu diterjemahkan ke dalam bit agar dapat dimengerti oleh komputer. Yang ketujuh, modem. Modem merupakan perangkat keras yang dapat menghantarkan perubahan data sinyal menjadi analog untuk selanjutnya kembali menjadi data sinyal digital sehingga komputer dapat dijalankan.
Biasanya, ketika modem mendapatkan sinyal analog, maka ia akan merubah menjadi sinyal digital dan menghantarkannya ke komputer. Dalam artian, modem itu bisa membuat komputer atau PC kita terkoneksi dengan jaringan internet. Beberapa fungsi modem dapat dijabarkan. Yang pertama, mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Yang kedua, mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Ketiga, melakukan pemeriksaan pakai data. 4. Melakukan kompresi data. 5. Menerima data. Dan yang keenam, mengirimkan data. Yang kedelapan, ada konektor. Konektor merupakan sebuah alat yang menghubungkan kabel dengan network adaptor. Keberadaan konektor ini juga sangat membantu bagi perangkat komputer. Sebab jika tidak ada alat tersebut, maka komputer juga tidak dapat dioperasikan dengan semestinya. Adapun jenis konektor yang biasa terpasang pada perangkat komputer yaitu: pertama, konektor RJ45 digunakan untuk kabel UTP, konektor BNC digunakan untuk kabel koaksial, konektor ST digunakan untuk kabel fiber optik. Yang kesembilan, ada server. Perangkat jaringan komputer merupakan alat yang berguna untuk mencapai tujuan dari fungsi jaringan komputer. Salah satu jenis alat tersebut adalah server. Server adalah sebuah komputer atau perangkat yang menyediakan layanan atau servis pada klien yang terhubung dengannya. Biasanya komputer server dibekali dengan spesifikasi tinggi untuk prosesornya seperti RAM 16GB dipadukan Intel Xeon. Kegunaan komputer server adalah sebagai penyedia data informasi yang nantinya akan dikirimkan dan juga disebarkan melalui jaringan. Semua data tersebut akan dihubungkan lewat sebuah sistem jaringan agar bisa menuju ke komputer klien. Ada baiknya komputer server diletakkan dalam ruangan yang punya sistem pendingin udara untuk mengurangi tingkat panas pada komputer server. Yang ke-10, komputer user atau klien. Komputer user atau klien adalah komputer umum yang digunakan untuk memperoleh data dari server. Komputer klien yang telah terhubung dalam suatu jaringan berfungsi untuk memperoleh informasi atau data dari komputer server. Sistem jaringan antar komputer ini sering kita jumpai di berbagai kehidupan sehari-hari seperti warnet atau lab komputer. Demikian sedikit penjelasan saya mengenai perangkat jaringan komputer. Sekian dan terima kasih.